sumber dari berbagai kehidupan dan saksi atas segala hal yang terjadi di atasnya. Ini bukan tentang tanah yang dijarah, dijadikan senjata, ataupun tanah bertuan dengan surat-surat yang membuktikan keabsahannya sebagai kepemilikan dari seorang atau kelompok manusia. Ini tentang bagaimana manusia lahir, hidup, dan mati kembali ke tanah. Dan apabila kurang beruntung, diambil lagi sebelum waktunya untuk dipertontonkan kepada dunia karena dianggap kalah. Pada suatu peradaban di sebuah tempat bernama Tanah Merah, datang sekelompok pedagang dari barat bersama para ajudannya. Tanah Merah pada waktu itu adalah hutan belantara yang kaya raya, dengan beberapa manusia yang turun-temurun hidup di dalamnya dengan caranya sendiri. Para ajudan memperkenalkan kelompoknya kepada warga sekitar, menandai wilayahnya, dan membangun sebuah wadah untuk menampung manusia-manusia tangkapan dari seluruh penjuru antah berantah yang dianggap tidak menguntungkan. Kebanyakan dari tangkapan yang didatangkan ke daerah ini berasal dari kondisi habitat yang berbeda di tempat lahirnya. Mereka tidak dapat bergerak bebas untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan banyak mati karena digigit nyamuk atau dimakan buaya. Pedagang-pedagang itu menandai tangkapan yang masih hidup, serta mengukur besaran dan karakteristik warna menggunakan berbagai peralatan. Mereka juga membuat cetakan dari potongan bagian tubuh dan mengumpulkan tulang belulang orang yang telah mati atas nama penelitian sains. Warga sekitar ikut mengalaminya dengan hipotesis bahwa mereka adalah sampel ras paling murni di antah berantah. Pada akhirnya, hasil pengumpulan informasi dan potongan bagian tubuh ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian dan dibawa ke tanah kelahiran untuk dipertontonkan sebagai bukti kepada pihak-pihak yang telah membantu kegiatan perdagangan. Tidak hanya di Tanah Merah, kegiatan ini sebenarnya juga telah dilakukan di berbagai penjuru antah berantah sejak puluhan tahun sebelumnya. Asal-muasalnya, pemenggalan dan pengumpulan tengkorak kepala telah menjadi tradisi dan simbol bagi berbagai campuran kelompok manusia. Ada beberapa kelompok yang menjalani tradisi ini sebagai penghormatan kepada leluhur dan nenek moyang. Mereka menyimpan tulang belulang keluarga yang telah mati dan diturunkan sebagai warisan kepada anak cucunya. Selain itu, ada pula yang mengumpulkan tengkorak kepala sebagai trofi dari hasil pertarungan dengan lawan yang seimbang. Karena pada dasarnya, pertarungan antar manusia selalu dilakukan dengan kekuatan yang imbang, dan trofi adalah hasil kemenangan dari lawan dengan kekuatan yang imbang pula. Beberapa ratus tahun yang lalu, para pedagang mengadaptasi tradisi ini. Mereka menawarkan 10.000 gulden untuk setiap tengkorak di kampung ini.
Ajudan telah dibuat terbiasa untuk menggali kubur secara diam-diam. Lanjutkan. Minggu lalu kita sempat ada progres dengan berbagai kota. Ini salah satunya. Setelah mencari jawaban atas kemurnian ras selama puluhan tahun, penelitian dipusatkan di wilayah sekitar Tanah Merah. Di daratan-daratan lainnya, mereka merasa gagal karena manusia dan tengkorak tangkapan terlalu banyak tercampur genetik berbagai ras. Fungsi pencarian ini pun selalu berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari trofi kemenangan, buah tangan untuk sanak keluarga, hingga bahan penelitian di laboratorium dan museum. Namun intinya tetap sama, membawa pulang artefak yang dianggap paling murni dari tanah modal perdagangan agar dapat dipelajari untuk keuntungannya sendiri di kemudian hari. Di antah berantah, banyak warga yang telah menetap lebih lama membantu para pedagang dan ajudan untuk berkomunikasi dengan warga sebahasa. Dalam prosesnya, mimpi-mimpi akan kemajuan peradaban dan bentuk hidup ideal yang ditawarkan dari habitat yang berbeda membuat segelintir orang ini menjadi racun bagi kelompoknya sendiri. Tidaklah jarang transaksi pengambilan rangka dari dalam kubur hanya dibayarkan dengan sehelai sapu tangan milik ajudan. Berbagai mitos dan kepercayaan tentang malam diciptakan untuk mempermudah penggalian. Tentunya untuk menghindari konflik dan kerabat dekat orang-orang yang digali kuburnya. Tapi, bukankah matahari bergerak dari arah barat ke timur saat semua sedang tertidur di malam hari? Setelah ribuan dan jutaan tubuh terkoleksi, akhirnya para pedagang menyadari bahwa bentuk fisik paling murni dari manusia tidak akan pernah bisa ditemukan sampai kapanpun. Setelah mereka semua pulang ke tanah kelahiran, anak cucunya merasakan kekayaan yang melimpah dan jatuh miskin di hari tua. Para pedagang telah membuktikan bahwa apa yang mereka perjuangkan tentang peradaban yang ideal, kemurnian, dan mengambil trofi kemenangan yang bukan hasil dari kemenangannya sendiri, pada akhirnya menghancurkan kelompok mereka sendiri pula. Walaupun pencarian akan kemurnian tubuh sudah tidak dianggap relevan lagi sekarang, berbagai mitos dan kepercayaan yang diciptakan di antah berantah tetap menyebar secara turun-temurun. Orang yang hidup di dalamnya
seperti masih terlena dengan berbagai mimpi dan teror, dan lupa untuk berusaha mengenali setiap tanah yang dipijak olehnya. Seiring berkembangnya zaman, tidak banyak yang sadar bahwa tanah yang dipijaknya bukanlah pula tanah pertama yang dipijak oleh nenek moyang. Mereka juga seringkali lupa bahwa segala hal yang masuk ke dalam tubuhnya mengandung zat dari segala jenis makhluk hidup yang pernah terurai menjadi tanah. Manusia memang seperti layaknya tumbuhan dan hewan. Lahir, tumbuh, berpindah, bercampur dan bertarung satu sama lainnya. Mereka terbiasa menjadi manusia yang rendah diri dan selalu menganggap rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Seringkali pula, mereka terlalu egois menganggap bahwa rumput mereka lah yang paling hijau dibandingkan rumput lainnya. Mungkin memang sudah saatnya mereka berdialog dengan iman. Karena pada akhirnya semuanya akan sama-sama kembali menjadi tanah.